Shalom. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Oh ya, di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Shalom warga kerajaan dimanapun Anda berada. Nah, setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun memenuhi para murid di loteng Yerusalem. Hal ini menandakan bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri yang berdiam secara permanen di dalam hidup kita, umatnya. Nah, inilah bentuk dari penyertaannya yang sempurna atas umatnya. Di sesi ini saya akan berbicara tentang Immanuel. Nah, ketika malaikat menyatakan kepada Maria tentang kelahiran Yesus, maka tersebutlah suatu kata yang sangat penting, yaitu Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel merupakan title yang tersemat pada diri Sang Mesaya. Nah, pengertian Immanuel bukan hanya sekedar Allah menyertai kita saja, tetapi juga mari kita lihat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kemudian di Matius 1 ayat 23, malaikat datang kepada Maria dan berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Immanuel di sini selain kata Allah menyertai kita, juga berarti Jesus was God united with man and show that God was dwelling with man. Yang berarti bahwa Yesus yang adalah Allah bersatu, manunggal dengan manusia dan tinggal di dalam manusia. Jadi hal ini berarti bahwa Yesus telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dan berdiam di tengah-tengah umatnya. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, apakah penyertaannya berhenti? Dia
yang berdiam di tengah-tengah umatnya naik ke surga, apakah dia ketika itu juga meninggalkan umatnya sendirian? Tidak. Firman Tuhan katakan, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa ia akan mengutus Roh Kudus yang adalah rohnya sendiri untuk bukan lagi berdiam di tengah-tengah umatnya, tetapi berdiam di dalam umatnya. Ya, Allah berdiam di dalam manusia lewat Roh Kudus. Bukankah hal ini adalah hal yang luar biasa? Allah ada di dalam kita, Immanuel. Bukan Allah menyertai kita lagi di luar, tapi Dia ada di dalam kita bersama-sama dengan kita. Nah, warga kerajaan, dalam diri setiap orang yang percaya ada Roh Kudus di dalam. Roh Kudus ini seharusnya tidak dibiarkan berdiam tanpa melakukan apa-apa. Sebab Roh Kudus diutus ke dalam dunia oleh Bapa, oleh Yesus untuk apa? Yang pertama, Yohanes 14 ayat 16 dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Roh Kudus akan menolong kita dalam berbagai situasi kehidupan. Dia akan menolong kita untuk memberikan hikmat, memberikan kita pengertian demi pengertian. Dia akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Tiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan lewat Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 17 berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Selain menyertai, juga Roh Kudus juga akan melakukan apa? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, Roh Kudus adalah penghibur kita. Kalau engkau sedang berduka, sedang dilanda masalah, Roh Kudus akan datang memberikan penghiburan kepada kita. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bahwa Dia penghibur, diutus oleh Bapa untuk mengajarkan kepada kita semua orang-orang percaya, dan untuk mengingatkan kembali akan semua yang telah Yesus katakan. Jadi Roh Kudus akan mengajar kita dan mengingatkan kembali firman-firman kebenaran yang kita terima, firman-firman yang kita baca. Oleh karena itu saya menganjurkan kepada warga kerajaan untuk apa? Membaca firman Tuhan setiap hari. Baca saja, mengerti tidak mengerti, baca saja. Ibaratnya kita lagi makan, kita tidak tahu menu itu campurannya seperti apa, dimasak seperti apa, yang penting sudah tersaji dan kita makan. Makanan itu ibarat firman Tuhan. Firman Tuhan tiap hari kita baca, minimal satu hari satu pasal. Kalau tidak bisa ya satu perikop, kalau tidak bisa satu hari satu ayat. Dan saudara, percaya ketika engkau lagi mengalami masalah, engkau lagi mengalami tekanan, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kembali ayat-ayat firman. Ketika engkau di saat-saat suka, bahkan dalam kehidupanmu, Roh Kudus akan mengingatkan kembali firman Tuhan itu. Dan Roh Kudus mengajarkan kepada kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 8 sampai yang ke-11 dikatakan begini. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi bukan hanya itu saja bahwa Roh Kudus mengingatkan kepada kita, tapi juga Roh Kudus juga akan memberikan apa? Karunia dan kuasa. Karunia dan kuasa ini akan sangat berguna untuk pelayanan umat Tuhan, baik sebagai tubuh Kristus maupun melakukan kehendak Allah.
Karena itu semua orang percaya haruslah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kata dipenuhi di sini diartikan sebagai dikuasai, dikendalikan, dibungkus oleh Roh Kudus, bahwa Ia menjadi Tuhan atas hidup kita, yang menggerakkan kehidupan kita untuk apa? Menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Seperti Paulus mengatakan dalam surat Galatia pasal yang kedua ayat 20, bahwa hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi dia yang berdaulat, dia sepenuhnya menguasai kehidupan kita. Seperti para murid yang sebelum dipenuhi Roh Kudus, mereka sangat dikuasai oleh ketakutan, oleh kecemasan, karena mereka kehilangan pengharapan. Tapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus di loteng Yerusalem, maka dengan berani Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Bahkan sejak saat itu karunia mujizat, kesembuhan, dan karunia-karunia yang lain bekerja dengan luar biasa. Nah, apakah Roh Kudus telah berhenti bekerja hanya sampai pada zaman Rasul atau zaman gereja mula-mula? Tentu tidak. Dia tetap ada berkarya dari generasi kepada generasi, bahkan sampai pada hari ini. Karena itu saya berdoa agar nubuatan Yoel terus terjadi sampai hari-hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ini dikatakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, dan darah, dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Warga kerajaan, biarlah hari-hari ini kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan. Bahkan di saat-saat seperti ini kita sangat-sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Dan Tuhan akan melawat generasi baik tua maupun muda dengan kuasa Roh Kudus tanpa terkecuali. Mari berdoa dan nantikan lawatan kuasa Roh Kudus atas hidupmu, bahwa Dia Immanuel, Dia Tuhan berdiam dalam hidupmu. Roh Kudus berdiam dalam hidupmu. Mari Roh Kudus, biarlah umatmu mengalami kepenuhan kuasa, penuhi setiap kami. Kami rindu, kami minta anugerah. Mari saudara, teruslah berdoa, minta kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus
yang manis, datang penuhiku, datang urapiku. Mari Roh Kudus penuhi kami, datang segarkanku. Oh, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Oh, Roh Kudus yang manis. Tuhan Yesus memberkati.